Ini sebuah penjelasan yang sangat panjang. Makanya itu saya datang kembali ke Polsek Gabus itu karena yurisdiksi dari kasus ini di wilayah hukum Gabus. Karena Winong tidak merasa ada perkara apa-apa. Hidup saya aman-aman saja, harmonis. Yang delodok-delodok sedikit atau ada nakal sedikit lumrah. Karena memang menata dan mengatur masyarakat itu memang susah. 2 periode Pak saya jadi BPD. Kegiatan di desa aman-aman saja. Tidak ada masalah. Hanya sejak saudara IWW diterima PNS ditempatkan di Tambak Romo itu jadi permasalahan baru, maka saya meminta bantuan hukum, bantuan kepolisian untuk menyelidiki semua ini. Itu Pak, temuan-temuan yang paling parah lagi Pak saya sampaikan adalah pemalsuan kwitansi pembelian. Ini ada apa ini? Banyak tanah-tanah saya yang tahu-tahu itu dibuat AJB baru. Kwitansi seolah-olah sudah membeli dari ibu saya. Kwitansinya itu dibuat seolah-olah itu benar itu Pak, materai 6.000 itu, dan seluruh sertifikat digelapkan dibawa lari. Nah ini loh. Sertifikat 6 hilang semua. Itu di mana kemana? Digelapkan siapa? Apa ada konspirasi jaringan? Jadi kita minta konsiniasi ini kembali, ya, kita melihat adanya pemalsuan dokumen kwitansi dan dalam pembayaran seolah-olah pelaku membeli tanah, ya, harta benda, rumah, kebun ini dari ibu dan ditandatangani sendiri palsu, dan pernah ada itu saya temukan, kaget. Dan kebetulan tidak saya simpan waktu itu. Sumpah ada Pak. Maka saya sangat yakin di dalam perkara sebesar ini mungkin banyak konspirasi provokatornya, banyak yang merancang, banyak yang terlibat merekayasa membantu pelariannya. Dan diketahui ada nama Sri Mulyani Nggodo, Pak. Juga ada Sulistiani Pagendisan, Lencong ini. Terus Tutik atau Ari Astutik ini orang Karangkonang, dan Tatik Sukaryawati Mintorahayu. Nanti bisa dimintai keterangan bahwa saat itu kedekatannya sama mereka. Yang Tatik Sukaryawati ini mungkin ada kurirnya Bapak Toto ya. Terus Sukahar ini mungkin juga ada nih. Kita teliti dan banyak lagi saksi lain mungkin diduga mengetahui dan terlibat di dalam sepak terjang kejahatan, persekusi dan eksekusi yang dilakukan Indah Widiawati dengan komplotannya. Ini ya. Dan unsur-unsur penipuannya tidak di sini saja. Udah saya laporkan di Blora juga Pak. Di Blora 3 titik loh Pak. Melakukan pemalaan itu 3 titik. Ada di sana daerah Kamulan Blora sana. Ada di wilayah Japah, namanya sama Yanti itu orang Growong, ya guru SD itu. Terus dengan Bapak Ulaji. Udah saya sampaikan. Itu terus pemalsuan dokumen SK. Jadi dia itu lagi-lagi mau ngibuli saya, membuat SK seolah PNS asli, saya mau ditempatkan di mana begitu. Dan saya akan dilantik dan sebagainya, minta uang begini. Nanti uang begini begitu Pak. Dan saya udah deposit 200 juta kepada dia. Jadi saya sampaikan 200 juta. Yang kedua ada 85 juta. Maka dari ini mohon agar kepolisian mendalami Pak. Di mana SK itu didapat, apakah hasil rekayasa Indah pribadi atau ada konsorsium sindikat lainnya yang bersama-sama mau melakukan penipuan dan pemalsuan SK. Maka saya mohon kepolisian untuk bergerak cepat agar dapat jawaban Pak. Ini banyak perkara saya sampaikan. Juga kembali mohon untuk semua pejabat di stakeholder Dinas Pendidikan SD Tambak Romo dipanggil Pak. Dipanggil, dimintai keterangan sejauh mana keterlibatannya dalam kasus ini. Kalau sampai saudara Indah Widiawati dijemput dan didelikkan, itu berarti dia saksi kunci dari berbagai perkara termasuk korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Dinas Pendidikan Winong, Dinas Pendidikan Gabus, Dinas Pendidikan Tambak Romo. Tahu semua. Dijadikan justice kolaborator saja. Agar mempertanggungjawabkan apa yang dia ketahui. Atau apa yang tidak dia ketahui. Agar alasan-alasan proses rekomendasi dan gugat cerai yang dikategorikan bermasalah karambol, mau saling lempar wewenang. Menurut saya, karena saya udah seperti pingpong Pak, disaduk sana saduk sini, sebab dalam waskat jabatan memang ada tanggung renteng.
dan tanggung jawab hierarkis yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, birokrasi maupun hukum. Ini yang harus ditimbang, diingat, dan mengandung konsekuensi logis jika para pihak itu tanda tangan. Kalau tanda tangan jadi saksi nggak, Pak? Ya jadi saksi. Kalau saya nggak tanda tangan ya saya nggak mau. Ada permasalahan apa saya nggak dikasih tahu kok. Cerai saya tanda tangan gitu, saya nggak mau. Ada hak saya yang dirampas kok. Nah, ini, maka ini adalah murni kriminal yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati dan kroni-kroninya. Siapa saja. Apakah pejabat setingkat kedinasan atau eselon, termasuk Jumani, Sekda Padi. Yang sekarang Sekda itu dulu BKD-nya tetap terlibat dalam hal ini. Jadi karena setiap keputusan yang dilakukan oleh pejabat itu mengandung konsekuensi. Itu melalui saudara Jayus S dan Supawatin yang diundang karena mungkin dugaan tetap terlibat di dalam merekomendasi minggatnya saudara Wiwit dari rumah dan merekayasa seolah-olah saya ini adalah pelaku tindak pidana kriminal dan lain sebagainya. Karena apa? Supawatin kita dekati menolak pertemuan, menolak pengajuan yang kita ajukan dan kepada Supawatin sudah berjanji akan melakukan inah tapi 3 tahun. Sama aja. Ada upaya untuk memisahkan antara saya dan istri saya. Maka sejak kasus itu diambil alih oleh saudara Sutopo pada 2016, kasus itu mulai berjalan dan proses kucing-kucingan terjadi lagi. Kucing-kucingan kalau saya datangi tidak ditemui. Perceraian itu dirancang sedemikian rapi, ditahan sampai 6 tahun itu untuk meneror saya. Jadi alasan yang dibuat-buat yaitu KDRT settingan atau faide dan rekayasa yang dilakukan Supawatin. Diduga juga ada oknum yang melarang untuk menemui suaminya atau mengancam suami akan digerebek atau dipolisikan jika menemui istrinya. Saksi lihat ini. Lalu pertemuan demi pertemuan kita udah usahakan pada masa awal-awal tahun 2011 ya, ini dihalang-halangi oleh saudara Supawatin dan Supawatin ini kepala sekolah pertama Pak menahan saudara IWW selama 3 tahun. Ini pelakunya adalah Supawatin ataupun yang lain. Jadi Supawatin bisa dikenakan menahan orang tanpa surat dan alasan. Ini kejahatan bersama-sama dengan Jayus. Jadi hal ini tidak memberi kesempatan saya untuk mengetahui saudara IWW ditempatkan di mana. Betul-betul Pak saya tidak tahu di mana sampai sekarang. Sehingga saya tidak bisa bicara secara langsung, maka saya minta tolong kepolisian untuk menyelidiki. Selama itu di mana, ditempatkan di mana. Silakan tanya itu yang mengaku-ngaku tahu namanya Jaryo tadi. Ditanyakan baik-baik kepada saudara Supawatin. Katakan minta inah 3 tahun itu didelikkan di mana. Pada tahun 2014 baru saya tahu Pak. Itu pun dari kabar intelijen. Dari kabar Pak Giarto, dari kabar dari Pak Sodik, dari yang nongkono loh. Tapi kan saya buktikan saya temui tidak bisa. Katanya ditaruh di Paras itu menurut Fatim. Katanya ditaruh di rumah dukun. Katanya ditaruh di Porangparing. Katanya ditaruh di Undaan. Katanya ditaruh di Tompe Gunung. Katanya ditaruh di Puncel. Katanya taruh Margoyoso. Katanya ditaruh di Margorejo. Wah lah. Mumet Pak ndungokno informasi itu. Mumet tak tututi ya malah tambah nututi angin Pak. Maka saya itu ya ndungokne tapi saya catat. Dan apa yang saya dengarkan, saya lihat dan saya rasakan selama 15 tahun ini kayaknya kok bener Pak. Maka saya meminta, tidak memerintahkan, mohon kepada Bapak Kepolisian untuk menyelidiki kepastian itu. Wis gampangane indah ditangkap gitu aja. Kok sampai Melayu itu ada kesalahan apa? Itu dia bertanggung kowe lapo ae. Gitu loh Pak. Tidak nantang-nantang saya akan menghukum saya, akan mendenda saya. Loh saya mau ditantang didenda 800 juta di pengadilan Pak. Saya tahu bocorannya, saya mau didenda 800 juta terkait penelantaran Siraman 8 tahun apa berapa tahun. 1 tahunnya 100 juta. Ditambah denda perkara ini mau dibebankan saya. Nah, saya tidak kurang akal Pak. Ya kira-kira gimana bisa menang perkara kan begitu Pak.
Memang perkara kita itu semua drama dan persepsi serta apersepsi. Gunanya apa saya sekolah? Begitu. Diarani edan ben. Kan begitu. Jadi sejak kabur dari rumah dengan unsur perampasan, penculikan dan permufakatan yang dilakukan itu, masalah perdatanya dijadikan untuk mengganjal pidana sebelumnya. Kan sudah saya laporkan pidana tentang adanya suatu persekusi, penculikan, perampasan. Kejadiannya di Gabus. Saya nggak salahkan kok Pak dengan Gabus Pak. Saya tidak menyalahkan Polsek Gabus. Saya terima kasih sekali. Ada yang menyelamatkan saya di Polsek Gabus waktu itu. Tidak saya sebutkan namanya. Oh, ora usah lapor nono kene, iku ora masalah. Iku masalah keluarga gitu katanya. Saya diancam oleh saudara Bambang. Kamu akan saya seret ke Polsek Gabus. Kamu akan bawa ke Polres Pati gitu. Dan saya ditantang ini itu, diintimidasi. Kamu akan kena 8 tahun, kamu akan kena 12 tahun, begitu Pak. Jadi kesalahan pertengkaran kecil dengan istri saya itu jadi pemicu kalau saya itu target. Nanti setelah ditarget, anak istri saya dibawa, saya dimintai tebusan 600 juta mintanya. Sri Tomo tambah Romo yang minta. Dari nilai itu, ucapannya betul apal Pak, saya orang ngapusi Pak. Ya 600 ya. Ono sing yang 300. Rakiman minta 200 mau tak bebas no bujum tak jupone. Itu bener apa tidak akan saya sampaikan. Oh, masuk di kepala saya yang inget Pak. Saya fokus pada perkara itu. Sejak kaburnya saudara Ibu dari rumah atas perkara penculikan, perampasan dan permufakatan yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus. Ini jelas-jelas ada perdata yang bisa menjadi petunjuk pidana dan ada pidana yang dicampur aduk sama perdata, membingungi Pak. Dan saya tidak tahu hukum, maka mulai dari 2014 sampai 2025 ini saya memang terpanggil dan tergerak loh, saya kok diginikan begitu. Maka saya menuntut keadilan kepada Indah Widiawati setelah adanya putus dari perceraian karena dia tidak dapat ditemui, tidak dapat dijak komunikasi, bahkan wasit sekundernya juga tidak ada, juru bicara siapa ini. Saya terima kasih lah, terima kasih ada orang atas nama saudara Jaryo yang pasang badan di media sosial untuk dapat dipanggil. Sejauh mana pengetahuannya terhadap kasus ini? Kok tahu semuanya? Dari A sampai Z. Apa dia ikut merekayasa dan menjadi dalang dan persekutor? Atau kerjasama dengan jaringan-jaringan itu? Ada seorang jaringan yang saya rahasiakan di Karangkunang Pak. Ada sindikat Pak. Maka jika saya ini mengekspos persoalan saya di media sosial, karena memang ini instruksi anjuran dari Bapak Kapolri. Kalau Polsek itu tidak mau menanggapi laporan, viralkan saja. Nanti saya tanggapi dari Mabes Polri. Jadi kalau yang itu sudah diambil alih Mabes Polri, kita bekerja lah tambah sidik-sidik gitu. Dan Mabes Polri sudah menetapkan bahwa yang bersangkutan itu kan sudah demosi. Kalau demosi kan sudah terbukti. Nah, tinggal Bapak nanti cari bukti minta sounding dengan Kapolres dan Propan, logikanya kan begitu. Maka jika saya ini mengekspos di media sosial bahwa saudara IWW ini adalah DPO versi saya, itu orang saya hilang, saya laporkan di polisi juga tidak ada tanggapan. Harusnya kan ada keterangan daftar pencarian orang selama bertahun-tahun karena saya mencari-cari. Dan atau jika tidak keberatan maka polisi-polisi itu bekerja sama, maka poin permasalahannya itu maka jelas, yaitu konstruksi bangunan hukum yang harus dibangun dalam konfigurasi permasalahan dan ada perencanaan yang matang, terstruktur, masif dan profesional. Ada perancang dalang dan otaknya di dalam kejadian keraman, jahatan ras, perampasan, eksekusi, persekusi yang terjadi di Mojolawaran Gabus. Ada premanisme penculikan yang dilanjutkan, pemerasan, penganiayaan dan percobaan pembunuhan pada saya yang dilakukan orang-orang ini yang saya sebutkan dulu-dulu itu, baik langsung maupun tidak langsung. Ini jelas Pak. Ada yang akun itu berani banget namanya Jaryo dan Purwanto, itu harus diselidiki pemiliknya. Siapa itu? Apakah nama itu ada? Maka menurut pendapat saya, semua adalah petunjuk. Ada konstruksi bangunan hukum
yang saya sampaikan tanpa mendahului kehendak penyidik. Saya hanya memberi keterangan. Itu pun kalau dipakai, kalau tidak dipakai kan tidak masalah. Sehingga kepala dinas, kepala sekolah, pengawas di Dinas Tambak Romo dan Pati dapat dimintai pertanggungjawaban atas delik dan duplik delikti yang berkembang, dan tentunya dinas dianggap melakukan obstruct of justice jika tidak memberi keterangan, karena ini sudah menjadi kasus polisi. Kalau dia menghalang-halangi penyelidikan ya namanya obstruct of justice. Di lain pihak bahwa dari 4 kepolisian yaitu Polsek Winong, Gabus, Tambak Romo dan Sukolilo, karena waktu itu saudara yang menculik itu, yang tersangka menculik adalah oknum anggota Polsek Sukolilo, menurut saya tidak beri sendiri. Kita sudah dihubungi baik melalui surat telepon ya, berkaitan dengan peristiwa di Gabus tersebut, melalui juga Polsek Winong, Gabus dan Tambak Romo, yang pada waktu Kapolseknya jelas ada tahu. Maka kembali saya minta kepada Bapak Kapolresta Pati untuk dapat mengungkap, menyelidiki ya, penyelidikan tambahan kepada para kepala sekolah tersebut yang diduga turut serta merancang merekayasa suatu kejadian penculikan, turut serta bahkan. Ya katakanlah ini logika orang biasa saja. Kasus kami dengan BBPM tersebut game over atau sudah selesai atau kosong-kosong begitu ya. Jadi katakanlah kalau dengan adanya sanksi demosi itu cukup, itu kan sudah diberi ranah. Jika ada sesuatu nanti silahkan lapor lagi begitu. Itu abaikan saja dulu. Sebab berdasarkan rumus keluarga bahwa pelaku BBM ini juarwet. Ya sudah disanksi demosi, ini keterangan Bapak Bibit kemarin. Kalau ini berkaitan dengan overspell dengan IWW juga belum tentu, maka secara otomatis kalau ya kasus ini adalah kaitannya dengan IWW, maka harus dapat diseret lagi dan dituntut secara hukum dalam tindakan tegas atasannya. Sedangkan sampai telinga saya hingga sekarang mana ada keterangan dari dinas kepada saya sebagai ketua keluarga atau mantan kepala keluarga, mantan intel polsek, mantan spionase SP. Maka dari ini sanksi apa yang bisa nanti kita pakai? Maka dengan ini dari berbagai uraian saya di atas, paling tidaklah kepolisian dapat mengambil kesimpulan atau mendapatkan keterangan evaluatif siapa otak dalang pelaku utama dari kasus penculikan dan persekusi yang kami alami di Mojolawaran Gabus terhadap saudari IWW. Apakah justru IWW sendiri otak dan pelakunya atau dramanya yang melakukan bunuh diri, ibaratnya dalam harapan minta tebusan, minta denda melalui preman-preman kurir yang diperintahkan kepada kami. Jadi dalam hal itu petunjuk pertama yang memberi keterangan tentang hubungan IW dengan BBPM itu adalah saudara G. Nanti kita keterangan ini sangat mendalam sehingga nanti kita sampaikan di internal. Ini intern yang umum saja. Ini karena ini sifatnya rahasia, yang ini kita pending. Jadi langsung kita sampaikan di dalam ruangan kantor. Dan ini yang umum ini, yang global. Tapi intinya bahwa kaburnya IWW itu tidak satu alasan. Ya alasannya ya karena sosialita, karena banyak kebutuhan, karena duit simpanan di berangkas keluarga kami sudah dihabiskan, yang rencananya tadi mau kita bangun rumah dan akan buat toko bengkel di tepi jalan. Ya sekiranya ada 300 jutaan lah. Ya hampir 300 jutaan itu. Dari ya usaha Pak, namanya usaha, kita menjadi ya pendamping begitu dulu dari konsorsium. Tentunya Bapak tidak usah kita jelaskan dari mana kita dapat, mungkin ambil utang di sana sini juga bisa saja, nanti cek di bank-bank itu kan kita utang banyak. Ambil utang BKK di Pati Kota 40 juta dari Ritter Free, sukses kasus di
Mahkamah Agung waktu itu sama teman saya dapat 80 juta, pengambilan titip uang panjer apa begitu 65 juta ya, terus utang sama toko buah teman saya itu 95 juta katanya, ada setoran apa gitu 20 juta, terus dari dan lain sebagainya, makelar kasus ini dapat dikit-dikit ya. Itu yang tentunya ya dapat kita selesaikan karena ini sifatnya memang perdamaian, Pak. Kalau memang mau diajak damai, kita tidak sepenuhnya pengen mengajak permasalahan ini di atas meja, di dalam ruangan sajalah, karena ini sifatnya masih bisa kekeluargaan, karena pendapat lain yang asli dari pemikiran saya bahwa perkawinan itu hubungannya timbal balik dan mutatis mutandis itu. Jadi bisa di dalam perkawinan itu atau di luar perkawinan itu menimbulkan dampak dan akibat, tentunya akan berkoler-koler dan saling menggeret kayak anjing nipas. Kalau memang ada yang memaksakan kehendak dan pemikirannya ya sakit kalau saya menahan. Ya ini kayak dodet-dodet begini, Pak. Saya menjadi tertuntut sama dengan orang lain, berarti apa bisa saya memaksa orang lain untuk berpikir sama dengan saya? Jadi bahwa pikiran saya itu boleh-boleh saja sama dengan orang lain atau berbeda dengan orang lain adalah suatu kebebasan berpendapat dan berpikir ya, dan berkumpul yang mengandung konsekuensi apapun yang dilakukan oleh orang lain ya saya tidak mengganggu, tetapi ya orang lain jangan mengganggu pemikiran saya. Jadi yang mengandung konsekuensi apapun orang lain tidak akan mau dan mampu memahami gaya berpikir saya sebelum belajar seperti saya dan mengalami kesulitan seperti kesulitan saya. Tentu saya tidak bisa memaksakan orang lain untuk langsung masuk setuju dengan pemikiran saya. Tentu akan menolak karena akan merugikan dia. Sama dengan pemikiran saya. Maka jika tangan-tangan kekuasaan itu disamakan atau digeneralisir, maka perkara-perkara begini ya tidak ada penyelesaiannya. Jadi kalau statement itu pendapat menurut yang saya kemukakan secara hierarkis mutatis mutandis, ini menurut pemikiran saya, kan begitu. Menurut pemikiran saya, Pak, tanpa berniat menghakimi pemikiran orang lain. Ini ya jawaban saya ini. Jika memang ini menurut pemikiran saya tanpa berniat menghakimi orang lain, dalam tanda petik di luar pemikiran saya yang dalam pemikiran saya, dan perkara ini berada di luar kekuasaan saya tidak tahu perihal mana yang sebenarnya tentang suatu peristiwa adanya persekusi, eksekusi, dan keraman yang saya alami lagi-lagi menurut pemikiran saya adalah sebuah persekusi. Terserah Bapak setuju atau tidak, karena saya mengalami itu. Karena juga menurut saya tidak ada yang perlu saya sampaikan. Aslinya, kalau tidak ada permasalahan yang merugikan begini. Jadi itu menurut saya, lagi-lagi menurut saya, Pak. Jadi tahu kalau perkara ini dinilai menurut orang lain, ya orang lain yang menurut itu tadi ya diundang. Nah, menurut gue piye? Nanti menurut Pak Didik dipertemukan ini yang benar gimana ditimbang. Nanti kita naikkan di pengadilan. Yang benar siapa? Jadi tidak hanya pandangan dan debat saja yang sampai 15 tahun tidak ada jawaban. Ya, yakin kepolisian profesional dan objektif dan bijaksana antara memisahkan, memilah antara fakta dan mana yang opini, mana yang persepsi, mana yang pemikiran, mana yang menjadi fakta hukum. Sedang opini menjadi pemikiran atau point of view, bisa saja semua dari poin. Dan konstruksi bangunan hukum atau dasar hukum untuk menurut saya adalah pemikiran, bukan orang yang tidak mikir. Kalau nggak mikir ya gini jadinya. Yang mikir kesel, Pak. Karena orang lain bukan saya. Dan pekerjaan saya memang mikir, karena saya pemikir. Berbeda dengan perlakuan orang lain yang tidak mikir. Tidak akan kuat mikir. Karena dia bukan pemikir. Dan memerlukan saya seperti tidak bisa mikir. Nah begitu kan ngenyek uang tuh, Pak. Karena adanya autentifikasi pemikiran saya dan entusiasme latar belakang saya yang berbeda dengan perlakuan-perlakuan yang mereka lakukan kepada saya. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan
kepolisian dapat melakukan pengembangan dari hasil-hasil pemikiran saya ini, minta menjadi bahan keterangan dan pembuktian jika memungkinkan dapat kita gelar di pengadilan. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari Bapak Kepolisian, utamanya adalah Bapak Kapolsek Gabus, Bapak Kapolresta Pati, Bapak Kapolda Jawa Tengah, dan Bapak Kapolri, dan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami mohon kasus ini diungkap, siapapun yang terlibat, entah dari mana asalnya, kalau memang terlibat di dalam melakukan atau tidak melakukan, tentunya fakta hukum yang akan berbicara. Demikian yang kami sampaikan atas kerjasama semua pihak. Saya sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.